juga tadi bisa. kan kita lagi bahas mengenai dubur, gimana sih? Kan tadi kan saya udah bahas nih, sebentar, Kamu sebentar. imani kita kamu. Sebentar. Gimana Dubur sih? itu artinya apa? Dubur itu artinya apa? Saya tanya dulu. Loh, Sebentar. kamu imani 1 kita Korintus kamu. 6 ayat 9. Kok tiba-tiba ke Pokoknya sunat? kamu Orang imani. Islam sendiri nggak ada larangan sunat, nggak ada sunat, perintah sunat kok. Oh, katanya 1 kamu imani. Korintus, sabar. 1 Korintus 6. Ya, ini ajaran Paulus. Masa iya ajaran Paulus lebih mulia daripada Allah? Gimana sih? 6 Oke, ayat sekarang 9. Nih. yang ini deh. Nih. Matius 5:29. Sabar, kita lagi bahas Katanya burit-buritan. kamu mau imani apa tidak? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Pulang kerja, dia ngurus kamu, anak-anak kamu ketika bangun pagi, dia harus masak, menyiapkan semua makanan, ya, bontot-bontot yang untuk dibawa anak kamu dengan kamu pergi kerja, selesai kamu kerja, kamu pikir dia tidur ngongkang kan? Terus pulang kamu dengan rasa lelah kamu melihat rumah berantakan, tapi pas kamu buka tudung saji, makanan sudah tersaji, kamu buka lemari, pakaian kamu udah terlipat rapi dalam keadaan harum, terus kamu masih mengatakan, apa sih kerjaan kamu tiap hari di rumah, Mama? Hei, nafkah lahir batin, itu yang namanya batin bukan hanya hubungan seksualitas diranjang. Yang namanya batin itu di mana kamu mempunyai tanggung jawab untuk menyenangkan batin istri kamu, perasaan istri kamu. Istri kamu merasa terlindungi, merasa disayangi, merasa dihargai, merasa dihormati. Itu udah tanggung jawab kamu. Jadi jangan kamu pikir kalau istri di rumah dia hanya tidur, dia berdandan, ya itu untuk menyenangkan kamu. Memang cari satu dalil sama saya di mana katanya tanggung jawab istri itu adalah menyapu, mengepel, mencuci bla bla bla. Cari kau pikir itu istrimu bang. Dengarkan baik-baik. Itu adalah tanggung jawab suami. Makanya si istri jangan melawan pada suaminya. Kalau suami mengerti ilmu Islam, mengerti fikih perkawinan, istri pun juga harus paham tentang fikih perkawinan. Yaitu apa? Tugas kamu tuh menyenangkan hati suami kamu. Jadi ketika kamu melakukan pekerjaan rumah tangga, niatkan semata-mata kamu mendapatkan ridho dari suamimu, sehingga rahmat Allah itu diberikan kepada kamu. Jadi, ketika istri melakukan segala sesuatu pekerjaan rumah tangga,
Itu kamu meniatkan, mudah-mudahan kamu mendapatkan ridho dari suamimu. Ridho seorang suami kepada istrinya, ya, ketika suami itu menjadi suami yang soleh, dia ridho kepada istrinya, insya Allah istrinya itu akan dibawa masuk oleh dia nanti ke surganya Allah. Begitu loh. Ya, imbal baliknya viewer. Ya. Jadi begitu. Itulah indahnya Islam ya. Islam itu tidak membabukan istri. Saya kasih tahu sama kamu. Islam itu tidak pernah membabukan istri. Makanya saya bilang, laki-laki di dalam Islam harus tahu tentang fikih pernikahan, perkawinan. Bahwa apa? Tanggung jawab dia sebagai seorang suami sampai menyuapkan nasi ke dalam mulut istrimu. Ya. Makanya kalau ada yang katakan, oh di dalam Islam itu perempuan direndahkan. Hello. Perempuan tidak direndahkan. Itulah enaknya jadi seorang wanita muslimah ketika dia menjadi seorang istri. Gitu. Ngomong tidak sesuai fakta, Tante. Bukan tidak sesuai fakta. Makanya saya bilang, laki-laki itu harus belajar. Belajar. Kalau kamu tidak sanggup mengerjakan pekerjaan rumah, ada uangmu, sewa pembantu. Tapi kalau tidak ada uangmu, bicarakan baik-baik sama istrimu. Kalau istri yang baik itu akan paham kondisi suaminya. Tapi suami jangan terlalu menuntut tinggi. Kenapa? Pulang kerja kau mengharapkan istrimu cantik merah merona. Mengharapkan istrimu harum semerbak wangi. Yang kau kasih itu deodoran aja tidak mampu dia beli. Ya iyalah. Deodoran tidak mampu kau beli, kau berharap istrimu nggak bau bawang. Gitu loh. Kau harumkan dulu istrimu. Cantikkan istrimu. Karena cuman kau yang menikmati istrimu. Kalau kamu mau menikmati, kalau kau mau melihat istrimu dinikmati oleh laki-laki lain. Ya. Jadi jangan nanti sampai terjadi marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena apa? Karena ada nanti laki-laki di luar sana yang memberikan keharuman untuk istrimu. Bahaya kalau sampai dikatakan contoh. Suami saya ini sebenarnya uangnya banyak, pekerjaannya bagus, gajinya lumayan, tapi dia pelit kepada istrinya, dia kikir kepada istrinya. Akhirnya ketika suaminya pergi, dia berdiri di pintu lewat tukang bakso. Bang bakso, yo. Marilah kita memuaskan Bang bakso. Karena suamiku tidak di rumah. Iya kan? Betul apa betul? Kenapa makin banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai? Dari tadi saya kan ngomong ini tentang hukum fikih pernikahan di dalam Islam ya. Saya tidak menyinggung yang lain ya. Saya nggak menyinggung yang lain. Saya cuma mengasih tahukan perempuan di dalam Islam itu dimuliakan. Perempuan di dalam Islam itu dimuliakan. Gitu. Kenapa mereka? Nggak, mereka ini nggak pada kenapa? Saya baik-baik aja.
Iya kan? Iya. Kau cakap sama orang botol, jangan cakap sama yang lebih ngerti. Apa? Yang sudah ke surga, yang tahu jalan ke sana kok masih cari jalan yang lurus. Kamu ikut yang dikubur kalau aku ikut yang udah di surga. Perasaan saya dulu ada manusia mati dikubur dulu deh. Ada nggak orang mati yang nggak dikubur? Apa ajudan? Ada nggak? Ada nggak? Bukan, saya pengen tahu deh. Tunjukkan satu sama saya ada orang mati yang nggak dikubur. Apa ajudan? Halo, Halo. semangat malam. Iya, semangat. Kanora, dari mana Kanora? Maksudnya dari mana tuh apa? Wah, Saya nggak dari mana-mana. stay Di di rumah mana? aja loh. Aku dari Bali. Kanora dari mana? Di Medan. Oh, Medan, kok cantik banget ya. Udah punya suami? Alhamdulillah ciptaan Allah. Udah punya suami? Sudah. Ciptaan Allah. Ya. Emang Allah menciptakan gitu? Jadi yang menciptakan kamu siapa? Enggak, maksudnya ada nggak Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan Kanora, menciptakan manusia? Ada nggak itu? Jadi yang menciptakan kamu siapa? Enggak, aku nanya Kanora, ada nggak pernyataan Allah bahwa Dia menciptakan manusia? Ada. Di mana dalilnya Kanora? Kalau saya tunjukkan dalilnya kamu baca ya. Iya sayang, cantik. Ayo. Oke. Nah. Surat Ini- Az-Zariyat ayat 56. Kanora, aku mau nanya. Dari tadi aku ada menghujat nggak? Dari tadi aku Saya sudah baca surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, Kamu baca? Kanora bukannya aku baca, aku yang baca dari sini. Kanora buka, aku baca dari sini. Enggak, kamu baca. Lah aku kan bukan Islam, aku nggak punya Al-Quran. Tidak, kamu nggak punya perangkat. Enggak, aku nggak punya. Cuma ini aja, satu aja. Oh, kamu miskin ya? Ya, miskin. Benar miskin Kanora. Sangat kasih. Mana? Dibuka dong. Dibuka dong. Ya udah. Di mana Kanora? Ada nggak secara eksplisit Allah menyatakan dirinya beragama Islam kalau memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran Kanora? Ada nggak? Loh, Allah Maha Pencipta, ngapain Ya, Allah mana beragama? kenyataannya dia? Itu kan agama yang diridhoin Allah. Loh, agama yang milik sekarang Allah. agama, ya, oke, pelan-pelan lah. Agama itu Enggak. untuk siapa?
Kan Agama orang itu jawab, untuk siapa? agama itu untuk makhluk. Nah, agama Islam itu kan diciptakan untuk umat makhluk manusia. Tunggu dulu. Manusia yang berapa Agama yang itu Islam? untuk sebentar. Hmm. Agama itu untuk makhluk. Lah, manusia makhluk enggak? Sekarang yang disebut makhluk itu mana Manusia saja? makhluk. Ayo. Manusia itu Ayo. makhluk enggak? Manusia itu makhluk enggak? Disebut makhluk itu apa saja? Manusia itu makhluk enggak? Manusia makhluk. Lah, Emang terus- hewan tidak Terus makhluk? salahnya di mana? Coba, salahnya di mana coba? Emang hewan tidak makhluk? Islam itu kan untuk manusia, untuk yang makhluk, ya kan? Ya, Benar kan? bilang Untuk kok manusia, untuk ya manusia kan? dong. Yang diturunkan oleh Allah. Nah, aku tanya. Jadi agama itu Gini loh Kanora, Kanora Ya, jangan takut sabar dulu. ditanya, Loh, jangan kamu- takut loh, ditanya bukan tidak Kanora. Di mana? Loh kok Loh, Ih, Kanora kok gitu Sekarang saya sih? tanya sama kamu. Enggak, Loh, aku bukan belum begitu. belum dijawab, Tunggu. kok malah bertanya Bentar. gitu loh. Jangan gitu Sabar. dong. Sabar, agama itu Gimana? untuk Aku apa? kan tadi tanya gini loh Kanora, gini loh. Aku dulu baru Kanora gitu loh. Ganti-gantian, jangan nyerocos, nggak boleh gitu ya, sopan ya. Ya. Pakai hijab kok gitu sih. Gini loh Kanora. Kamu aja di dalam Ada Bible enggak? kamu Gini perempuan loh. wajib menundukkan kepalanya loh. Gini loh Kanora. Kan yang bertanya duluan. Nah, setelah itu Kanora gini loh aku Oh iya, bertanya. kamu Kanora, lucu, kamu lari-lari. ke Al-Quran itu kan hijab. diturunkan oleh Sementara di Allah. dalam Bible kamu Gini loh kan menundukkan. Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah ya kan? Ya Ya. kan? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nah, itu kitab yang beragama untuk orang yang beragama Islam ya kan, bukan yang beragama Kristen. Berarti di situ Allah siapa memvalidasi bilang? bahwa berarti di situ Allah menyatakan di mana Siapa di mana bilang? gini, lo jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Siapa? kan orang. Nah, kamu bernarasi itu ada dulu data di mana nggak? datanya? Di mana datanya? Allah menyatakan dirinya beragama Islam gitu loh kan Nora. Di Al-Qur'an coba Agama sebutkan. untuk siapa? Lo jawab dulu di mana Allah validasi bahwa Agama itu untuk milik Allah. siapa? Agama kan Adek. Islam. Islam kan Agama ini yang Islam itu agama enggak, Islam itu agama bukan. agama Milik siapa? manusia. Loh, agama milik manusia. Sekarang saya tanya, hewan ada agama nggak? Hewan ada agama Loh, nggak? agama itu datang dari siapa? Coba dari siapa? Datangnya dari siapa? Hewan ada agama apa enggak? Islam itu kan agama, katakan orang ya kan. Aku nanya nih, agama dari siapa? Berarti dari manusia agama bukan itu dari apa? Allah. Iya, agama itu apa? Jangan ketawa, agama itu apa? Loh, Definisi agama. Loh, dia nggak bisa jawab kan? Enggak gitu loh. Agama itu apa? Enggak, kita ulang lagi pertanyaan aku gini. Tadi kan Kanura bilang, ya kan, Islam itu agama, ya benar ya kan? Islam agama. Agama ini diperuntukkan untuk udah, siapa? Sabar dulu. Islam itu kan agama, ya benar ya kan? Agama diperuntukkan untuk siapa? Nah, aku belum apa bertanya kok udah belum menjawab kok udah bertanya kan orang ini gimana sih Agama diperuntukkan untuk manusia, bukan hewan. Hewan itu tidak butuh agama. Hewan itu hanya butuh makanan. Yang butuh agama itu manusia. Arti agama itu artinya tidak kacau. Agar manusia tidak kacau, agar manusia tidak sama dengan binatang, makanya manusia diharuskan beragama. Agar manusia itu bisa hidupnya tertata rapi, jangan seperti binatang. Makanya saya tadi tanyakan, agama ini untuk siapa? Untuk makhluk kata kau. Makhluk apa? Manusia. Manusia. Betul. Terus Tuhan kamu kenapa nggak? Tuhan kamu di mana datanya? Dia Tuhan kamu beragama Islam. Allah mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu mengatur hidup manusia. Islam itu mengatur hidup manusia. Kenapa saya katakan? Satu contoh. Di dalam Al-Quran, itu sebagai petunjuk bagi manusia. Satu, hukum pernikahan. Siapa saja yang boleh kau nikahi. Apakah kau boleh menikahi ibumu? Tidak. An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibumu. Ada nggak tertulis dalam Bible kau diharamkan menikahi ibumu? Terus yang kedua,
ketika istrimu dalam keadaan haid, janganlah kamu gauli. Ada nggak di dalam Bible kamu ketika istrimu dalam keadaan haid kamu nggak boleh gauli? Yang ketiga, datangilah istrimu dari mana saja, asalkan jangan dari lubang yang satu itu. Artinya apa? Lubang belakang jangan kau tusuki. Ada nggak seperti itu perkataan dalam Biblemu? Nggak ada. Ya, saya katakan, agama itu hanyalah untuk manusia. Hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah. Karena apa? Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi manusia, mengatur agar manusia ini tidak sama dengan hewan. Kamu tengok, ada nggak hewan mengatakan, oh ini ibu saya, ketika dia birahi dia tidak mau gauli? Enggak. Islam itu seperti itu. Al-Quran memberikan petunjuk bagi manusia. Gitu loh. Agar bisa membedakan mana manusia, mana tidak. Paham? Nggak kayak gitu deh. Nggak kayak gitu. Kamu jangan jajan. Nggak kayak gitu deh. Itu uang besar. Ade mau beli apa? Ade mau jajan apa nih? Nggak boleh kayak gitu. Untuk mama, untuk Iya, nanti. uang besar kok. Iya, dipegang. Paham ya? Kamu tadi yang marah-marah. Saya mau jelaskan, kamu asik ngomong. Saya sudah katakan ya, di dalam Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia yang mau beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Gitu. Halo Bunda Nora. Ya, kita main data yuk. Ya silakan. No hujat, no baper. Gimana? Hujat siapa? No hujat, no baper. Gimana? Ya, silakan. Ini penawaran ya? Mau nanya apa? Tadi mengenai itu Bunda Nora. Mengenai menyetubuhi. Open cam lah kau. Sabar dulu lah. Gimana? Ya silakan. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Kok gua kagak kedengaran? Ini ya nggak kedengaran gua. Berarti kamu yang bermasalah. Halo? Itu jaringanmu bermasalah. Oh nggak. Berarti headset gua yang rusak. Butuh baru ini ternyata headset gua. Kamu mau bertanya apa? Enggak, cuman aku mau meluruskan saja mengenai tadi Bunda Nora berkata bahwa Islam mengenai aturan menyetubuhi istri ya. Betul nggak? Ya. Ada di dalam imamat ya.
Itu kalian pakai. Pakai dong. Imamat 11 nomor 67 kalian nggak pakai. Bukan, Diharamkan ini makan babi. mengenai menyetubuhi. Bukan. Imamat yang kamu bilang, imamat 11, ya kan? Kamu pakai. Sementara yang dilarang memakan babi kalian nggak pakai. Oh, ada di dalam kalau imamat nggak ditolak nggak apa-apa. Coba 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, Bunda. Ya, silakan bacakan. Oke, atau tidak tahu, ini kata Rasul Paulus ya, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul ya, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit ini dari belakang, Nora, Bunda. Pemburit ini artinya orang seorang laki-laki menyetubuhi istrinya atau seorang perempuan dari dubur, dari pantat. Nah, ini di sini katakan begini. Pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menurut ini Rasul Paulus yang mengatakan. Dan itu untuk apa? Hah? Ya, yang tadi di 1 Korintus berapa tadi? 6 ayat 9 sampai 10. Tunggu dulu. Terus 1 Timotius 1 ayat 10. Orang Sebentar. cabul bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik ya, bagi pendusta, bagi orang yang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat. Jadi ajaran yang sehat itu tidak memburit atau mendubur istrinya. Seperti itu. Nah, kalau kita Mana tertulis itu? ya? Gimana tertulis? 1 Timotius 1 ayat 10. Gimana situ? Ya itu baca. Tadi kan udah saya baca tadi. Iya. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, ya kan? Ini yang mana ini nih? untuk Yang siapa? mana? 1 Korintus 6 ini untuk siapa? Lah ini kan untuk orang-orang jemaat di Korintus. Nah, kan? Oh, magen orang Korintus ya. Loh, orang Korintus itu kan ajarannya kan sampai ke kita gitu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 itu kenapa itu bisa yang tadi Bunda Nora singgung itu? Gimana itu? Gimana? Enggak, itu 1 Korintus ini untuk berisi nasihat Rasul Paulus kepada Iya, nasihat. jemaat. Artinya orang pemburit Kepada itu pemburit itu kan nggak boleh. Jemaat siapa? Hah? Kepada jemaat Korintus. Iya, jemaat Korintus, ya itu kan semua kepada semua. Jadi kami yang menerima nasihat itu. Korintus. Sebentar. Jadi kami yang menerima nasihat itu, kami tetap menggunakan akal sehatnya karena memang ajarannya benar. Sekarang begini. Oh, ini untuk jemaat Korintus apa untuk dirimu? Nah, sekarang begini, ini kan Alkitab kan kami terima ya kami imani. Oh, jadi kamu terima, kamu imani. Iya, saya imani. Terus di dalam Imamat 11 bukan kitab kalian? Imamat 11 yang mana? Dilarang makan babi bukan apa kalian? Maksudnya? Lah, di dalam Imamat 11 diharamkan bagi kamu makan babi, itu Oke, kamu gak imani. coba kita baca ya, bentar ya. Atau tidak yang ini aja, ini kamu imani apa enggak? Bentar. Ah. Sabar. Bentar. Sebentar ini aja deh. Yang mana, Gak usah yang perjanjian mana? lama. Yang ini. Yang mana? Dan nanti kita ke Al-Baqarah ya, 223 ya. Galatia 5 nomor 2 coba kamu baca. Bunda. Nanti kita ke Al-Baqarah 273 ya. Galatia 5 nomor 2 coba kamu baca. Berapa? Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Ya, kenapa? Baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Maksudnya apa? Lah, kalau ada Kristen yang sunatkan dirinya berarti juga tadi kan kita lagi bahas mengenai dubur, gimana sih? kata
Kan tadi kan saya udah bahas nih. Sebentar. Sebentar. Gimana Dubur sih? itu artinya apa? Saya tanya dulu. Loh, Sebentar. kamu imani. 1 Korintus 6 ayat 9. Kok tiba-tiba ke sunat? kamu Orang imani. Islam sendiri nggak ada larangan sunat, nggak ada sunat, perintah sunat kok. Loh, katanya 1 kamu imani. Korintus, sabar. 1 Korintus 6. Ya, ini ajaran Paulus. Masa iya ajaran Paulus lebih mulia daripada Allah? Gimana sih? 6 Oke, ayat 9. sekarang Nih. yang ini deh. Nih. Matius 5 nomor 29. Sabar, kita lagi bahas burit-buritan. Kamu mau imani apa tidak? Kita lagi bahas burit-buritan. Tadi katanya Matius 5 Islam nomor 29. mengajarkan. Coba buka dulu Matius Dengerin 5 nomor dulu 29. kenapa sih ini? Dengerin Coba kamu dulu, buka. dengerin Kenapa kamu nggak berani dulu, buka? dengerin dulu. Kamu nggak berani buka Matius 5 nomor 29. Anda kemana-mana, ini kan tadi kan saya menanggapi. Kamu imani. Saya menanggapi Anda bilang Katanya Islam kamu itu imani, mengajarkan Matius 5 nomor moral, 29. betul nggak? Coba dibuka dulu. Ah, nggak berani ditanya ini. Buka dulu, Nggak berani ditanya ini. Tadi dia buka Nih. Matius 5 nomor 29. Ini kata Tadi Paulus dia ya, ini buka. kata Rasul Paulus ya. Pemburit nih, pemburit itu tidak dapat Katanya bagian kamu dalam imani. kerajaan surga. Oke, kita ke Islam. Katanya kamu Gimana? imani. Matius 5. Kok kemana-mana? Ini saya tunjukin di Islam ya. Coba kamu Ternyata di Islam itu boleh mendubur. Gimana? kamu imani nggak Matius 5 nomor 29? Ternyata di Islam itu boleh Jawab mendubur, sih, jawab mendubur itu. dari pantat. Gimana? Saya bisa tunjukin. Matius 5 nomor 29 kamu. Nggak berani, Kamu nggak berani Pak. buka. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Matius 5 nomor 29. Kenapa nggak berani? Hah? Kenapa nggak berani? Ayo, oke. Silakan Saya buka. tanya, Katanya kenapa kamu nggak berani? ya? Kenapa nggak berani? Di dalam buku Nomor ini, 29 coba. Di dalam buku ini, Matius 5 surah nomor Al-Baqarah ayat 29. 223 boleh mendubur dan Matius istri. 5 nomor Kamu udah pernah didubur belum? coba. Diburit belum dari belakang? Saya tanya dulu. Matius 5 nomor 29. Saya tanya dulu, coba. kamu kenapa di sini? nanti saya Ini jawab. data, Itu aja dulu, coba jawab. data. Ini data bukan? Berani kan? Nggak berani dia kan Matius 5 nomor 29. Ini Nggak kan berani lagi dia. bahas mengenai dubur. Ini kan lagi bahas mengenai dubur kan? Iya, kamu bilang katanya kamu imani. Gimana sih? Oke, Matius berapa tadi? Matius 5 nomor 29. Itu mengenai apa? Mengenai dubur? Bukan kamu kamu katanya imani. Gimana kau saya menanggapi mengenai dubur? Makanya saya mau tunjukin di sini. Aduh, jangan kemana-mana Bunda Nora. Aduh, gimana Iya. Bunda Nora ini ah? Turun lo. Siapa ke lo? Ngatur-ngatur gua lo. Matius 5 nomor 29 kamu baca dulu. Katanya kamu imani. Ya. Al-Baqarah berapa tadi dia bilang saudara-saudara? Al-Baqarah berapa tadi dia bilang? Karena Nora tidak bisa jawab. Enggak, saya bisa jawab. Al-Baqarah berapa tadi dia bilang? 223. Oke, kita buka ya. Al-Baqarah 223. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap. Tunggu dulu. Ini dia apa? Akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada kepada orang-orang mukmin. Ya, bawa minum yang di kulkas itu, minum mama. Dalam ayat ini istri Yang minum enak. iya, nggak usah yang botol aqua. Dalam ayat ini istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanaman-tanaman. Ya iyalah. Kau kalau untuk mau punya anak ya pasti pada binimu. Dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembang tanaman dengan baik dan subur. Istri ada tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik. Maka seorang suami boleh bercampur dengan Bang Aris tahu itu. Yang mana minum mama? Boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya asal tidak mendatangkan kemudaratan. Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga, mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu Allah menyuruh berbuat amal kebajikan sebagai persiapan. Di mana lewat dari dubur.
Di mana? Di mana di sini dikatakan? Emangnya bisa buat anak dari dubur? Makanya kan didatangkan, datangilah istrimu dari mana saja. Itu maksudnya apa? Dengan berbagai macam gaya. Di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Lu taunya ngujat doang, Magen. Lu taunya ngujat doang. Udah dikatakan datangi istrimu dari mana saja agar bisa menghasilkan keturunan. Emang dari lubang dubur bisa menghasilkan? Oke, telepon ya. Iya, biar biar kamu itu mendapatkan keturunan. Gauli istrimu, datangi sebagai istrimu tuh tempat bercocok tanam. Oke? Jadi emangnya laki-laki dengan laki-laki bisa bercocok tanam? Lah, gua tunjukin datanya. Iya. Di sana datangilah istrimu dari mana saja. Dari mana saja. Itu maksudnya apa? Terserah kapan kamu saja mau menggauli istrimu, tapi lakukan dengan yang baik. Iya kan? Gitu loh. Ini sebentar ya. Bacakan ya. Sadarlah. Thank you, Bang Indra. Ya gitu, jangan ketakutan gitulah. Aduh. Nih, saya buka. Kalau saya takut, saya tidak akan open cam. Kamu berani nggak nunjukin mukamu? Bukan. Kalau nunjukin wajah, kita kan diskusi. Kita kan diskusi. Jadi diskusi itu harus minimal nunjukin data, bukan nunjukin muka. Benar nggak? Benar nggak? Mau nggak nunjukin mukamu? Jangan, gue udah punya istri. Nih, bentar. Saya sudah jelaskan. Kalau ada yang berani naik, tunjukin satu data sama saja di mana kamu dilarang kawin sama ibumu. Ya. Ini aja deh yang saya naikkan. Nih, coba kamu tahu malu apa enggak? Naik, yang saya jambak naik dong. Yang saya jambak naik dong. Jangan keluar-keluar di bawah doang dong. Oh, penakut. Nah, ini saya jambak. Nih, oh nggak mau. Oke, makasih. Nunjukin muka aja nggak berani. Mau nunjukin data doang.
Enggak. Kalau katanya pemburit itu suatu dosa, kenapa gereja-gereja menghalalkan perkawinan sesama jenis? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Islam, aku mau ini, mau traweh. Loh, abang yang minta naik tadi. Iya, tadi habis buka puasa tadi. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di Samarinda, jadi sudah waktunya traweh ini. Oke, Assalamualaikum. Oh iya, Kalimantan ya. Oke, sama-sama. Sukses selalu, Kak Nora. Amin, amin ya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tema apa, Bun? Temanya Magen ditolak. Temanya Magen ditolak. Assalamualaikum Bu Haji. Aku dibilang Bu Haji. Amin. Tapi aku belum haji, doakan aja lah, Bang. Acara edukasi apa? Enggak buka komal, Bang. Aduh, janganlah tanya Bang ya. Iya. Udah ku dengar tadi dari luar sebenarnya. Ah, terus Ya, cuma kamu. bagus itu kalau bisa dilanjutkan, lanjutkan. Edukasi seperti itu kan bagus. Makasih ya, Bang. Memperlurus keyakinan. Ya mudah-mudahan. Sebenarnya jadi nggak enak sebenarnya itu, makanya kadang kalau masuk ke room apa tuh saya segan sebenarnya. Makanya selalu pengaturan liveku tuh aku privat. Nah, karena kayak begini nih, si Magen tidak pernah nggak ngejar aku, cinta aja. Ya kalau di privat live-nya mana ada yang masuk? Ya, bukan live-nya. Kalau kayak masuk ke rumah Bang kan, pengaturan live saya tuh saya tak seorang pun. Oh iya. Naikinlah satu. Melintas host idola ya. Kenapa Bang? Naik. Aku pengen dengar. Mereka enggan dan segan gara-gara ini yang cocok naik nih. Kalau cintamu, gak usah lagi kau naik. Lama kali lah. Nih, Nah. gue tunjukin. Nih, gue dari Bible dulu. Ya, di sini dikatakan begini ya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu,
Karena di dia mana? hak ayahmu. Di mana? Dia ibumu. Jadi janganlah Tertulis kau di mana? singkapkan auratnya. Tertulis di mana? Ini. Imamat. Loh kenapa emangnya? Salahnya di mana? Makanya kalian Imamat itu 11 harusnya kamu baca pakai imamat. Nih. Imamat 11 kamu pakai nggak? Ya, Diharamkan pakai. bagi kamu Nih, makan babi. di dalam hadis Darimi, hadis Darimi 1113, boleh menggauli hadis. istri pada dubur. Nih, menggauli, baca Nora, baca. Itu di mana? Hadis apa? Ini Darimi 1113, nih, jeder kong. Hadis dari Jeder, oke. Berarti nggak terima ini. Gua tunjukin ini. Kamu tahu ini nggak? Sebentar. hadis dari Fathul Bari tahu nggak Fathul Bari? Fathul Bari ini siapa? ke Fathul Bari itu Loh. siapa? Fathul Bari ini siapa? Ibnu Hajar al Asqalani ini siapa? Ibnu Hajar al Ah, Asqalani. itu siapa? Perawinya siapa dia? Ibnu Hajar al Asqalani ini siapa? Nasabnya siapa? Nasabnya siapa? Oh, mau tanya nasabnya Ibnu Hajar al Asqalani. Bentar, santai lah, jangan panik. Iya, aku nggak paham. Iya, bentar ya. Siapa jujur lah. Siapa Ibnu Hajar? Ya, Ibnu Hajar al Asqalani ya, Asqalani. Nah, Ya. nih ya. Siapa? Siapa Ibnu Ya. Hajar al Asqalani Fathul Bari ya? Nih saya ketik, saya pencet. siapa? Oke. Ah. Di sini dikatakan begini. Nih, ulama besar Nora. Nih, menurut Ulama NU, siapa? menurut NU nih, NU online. Loh, NU online udah nggak diterima lagi sama dia. Kocak. Lah, Nasabnya itu sampai kepada siapa? iya Siapa makanya kita nasab dia itu baca siapa? Nora, kita bacalah ya. Ya. Iya, baca. Oke. Mengenai Ibnu Hajar al Asqalani, ulama besar, pengarang kitab Fathul Bari. Oh, pengarang kita. Loh iya dong, lo kamu taunya dari mana ya? Cerdas, dia cerdas Nora. Nih, ulamamu siapa? Saya tanya. Ulama. Lah ini kan ulama ini. Ulama besar ini gimana sih? Nah, menurut Fathul Bari, bentar, sabarlah. Di halaman, di sini di halaman 127 ya. Aduh. Sebentar, di dalam Fathul Bari halaman 127. Biarkanlah Ya, dia. biarkanlah. Masa iya takut ketakutan sama data sendiri? Aduh, kau kena. Kok kena tuh, pelanggaran Magen. gua? Ntar gua turun dulu. Ah, iya. Fathul Bari, aku minta dia punya apa tuh sanadnya itu sampai ke siapa, nasabnya itu sampai ke siapa, ya. Kalau hanya pengarang-pengarang kita baru kamu mengatakan itu adalah ulama kami, maaf. Maaf sekali, kamu bilang pengarang kita. Fathul Bari itu nasabnya itu sampai kepada siapa? Dia tuh siapa? Anak dari siapa? Siapa keturunannya itu dari mana? Paham ya? Memanglah. Ya, seperti itulah. Begitulah. Ya. Bang cuma kamu. Bagus itu, bagus. Lanjutkan perjuangan. Apa mau dilanjutkan? Nah, cukup. Tadi dia sudah keluarkan hadis Doremi Darimi. Apa? Hadis riwayat Muslim, Abu Khori. Ya, ini Darimi ini siapa sih Darimi? Aduh. Jaringanku inilah kalau permintaan udah lebih dari apa ini. Jaringanku nge-lag loh. Nggak bisa nih ha. Jaringanku nge-lag. 1K itu. Kenapa? Penontonmu 1K itu. Jaringanku nge-lag. Yang minta naik itu banyak. Bukan. Hadis dari Mi. Astagfirullahaladzim.
Datangilah istrimu dari mana saja. Itu artinya apa? Berarti boleh kamu gauli dari mana saja asalkan jangan dari yang lubang satu itu gitu. Di mana Allah memperbolehkan kita menggauli istri kita? Jangankan dari lubang dubur ya. Istri kita dalam keadaan haid nifas saja itu tidak boleh kecuali dia sudah dalam keadaan bersuci. Gitu loh. Datang kau ambil hadis dari Mi. Waalaikumsalam Bang Ivan. Hadis dari Mi ini siapa? Nora sudah berbuka puasa, saya tidak berpuasa. Saya nggak berpuasa. Makanya saya santai-santai aja ya kan. Gak live ya Bang, cuma kamu. Enggak. Kenapa? Enggak ada. Malas aja. Nanti kalau live aku masuk nyanyi aja ya. Boleh kan? Boleh. Tapi aku suka sama cewekmu. Alah. Nggak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Lagi halangan ya? Iya Bang. Oh, santai aja. Hadis Doraemon. Gak tahu. Fatur apa tadi? Aduh. Dapat. Iya, ayo naik lagi. Aku nggak bisa naik kan. Udah siap tadi berbuka? Sudah. Sana. Ini banyak yang naik pun nggak tahu siapa yang mau naik. Mas nasab aja lu pada berantem lah. Iya, Islam itu mengutamakan nasab. Karena pun nanti di akhirat sana ya, itu akan dipanggil binti dengan binnya. Kamu pikir nasab itu nggak penting? Nasab itu penting. Bahkan orang Yahudi itu mengutamakan nasab. Orang Yahudi mengutamakan nasab, Islam pun mengutamakan nasab. Nanti di akhirat pun ya, itu nanti ketika itu tuh dipanggil itu nama kita disebutkan. Makanya kalau orang mau mendoakan yang meninggal itu disebut binti dengan binnya. Binti apa, bin apa. Harus jelas nasab ya. Salah satu perusak nasab itu adalah zina. Itu satu contoh begini, anak yang dilahirkan dari hasil zina itu nasab bapaknya nggak ada lagi. Walaupun ibunya menikahi ayah biologisnya, nasabnya tidak sampai ke bapaknya lagi. Hati-hati. Ya. Anak hasil dari zina, walaupun laki-laki itu akan dinikahi juga oleh ibunya, tetap tidak akan sampai nasabnya lagi ke bapaknya. Putus. Itulah kalau di Islam. Gitu loh. Kita harus belajar ya. Apalah si Grace ini? Iya. Dan anak hasil dari zina itu nggak mahram sama bapaknya loh. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika dinikahi nanti anak zinanya itu anak hasil dari zina. Itu boleh. Karena nggak ada nasabnya. Nggak ada binti bapaknya. Itu ngeri itu. Ngeri. Makanya kan dikatakan dalam Al-Quran, janganlah engkau mendekati zina. Jangan engkau mendekati zina. Jangan untuk berbuat zina, mendekati aja nggak boleh. Kenapa? Ketika nanti ada hasil dari situ, anak zina kamu itu tidak ada lagi sampai kepada bapaknya, nasabnya. 3.000 aja. Babam. Yang punya duit kami. Walaupun. Ya 3.000. Mereka sudah tadi 2.000. Enggak, kembalikan sama mama. Jangan biasakan jajan banyak-banyak. Mama nggak mau. Cepat, kembalikan. Manfaatkanlah. Tapi
2 saya kasih. Tanya. Bagus itu. Nah, kembalikan. 5-nya. Mana 5-nya? Caris. Ari sudah. Barusan dia minta tadi. Sini. Enggak ada, Bu. Begitu ya. Paus nasabnya, Bun. Tanyakanlah. Kak Nor, iya Dwi. Bun, mana ini nyali? Malah saya udah capek juga loh. Siapa tadi bilang Muhammad berzina? Kalau dekati host idola boleh. Diganti binnya sama Paulus. Kenapa jarang live, Bun? Saya sering masuk ke komal-komal biasa. Coba naikin itu Panglima. Dia nggak ada permintaan naik. Udah buka puasa. Di sini alhamdulillah sudah. Introvert. Siapa introvert? Panglima itu takut, iya. Dia kalau mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak dalil. Halo intro. Intro. Waduh. Intro. Waduh. Naikin gua. Oke. Ya, diminta naik. Alah, naikin gua. Gila loh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.